menjua-jua. Nanda Bapak Turara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini. Nah, hari ini saya mau masak sarden telur pecah. Terus tuh saya mau masak asam isi perut ikan yang hari itu kita bakar. Ada isi perutnya tuh. Jadi hari ini saya mau masak asam. Ayolah kita masak, jom. Oke pemirsa, di luar tuh hujan, jadi mungkin agak suaranya tuh agak kurang bagus lah. Jadi kita tengok dulu bahan-bahan untuk kita masak sarden telur pecahnya pemirsa. Yuk, saya udah siapkan bahan-bahan yang kita perlukan. Jom. Oke, di sini udah ada 4 butir telur, satu tin sarden. Terus ada cabai rawit sedikit, cabai merah besar, 1 batang serai, 4 biji asam kantan, bawang merah, bawang putih, dan juga jahe sedikit. Oke, ini kita blender aja ya, biar cepat. Pemirsa, hujan kuat nih. Suara video kita ini pun nanti dia kurang elok kan. Macam apa? Ada suara kayak blur-blur entah macam mana lah. Pokoknya lah. Ini kalau cukup, saya mau masak sampai esok pagi. Jadi saya nggak usah masak lagi ya kan, buru-buru ya kan. Oke, saya udah masak untuk blender untuk masak asamnya tuh udah. Sekarang saya mau tumbuk dulu ini pemirsa. Oke, masalah air saya semalam pemirsa ya. Di sana nggak ada macam kita beli air aja, government bagi air kita beli 1 liternya berapa gitu ya kan. Area sini nggak ada pemirsa. Makanya sini semua orang buat sumur. Kalau yang air tuh kita beli dari government macam di Rumah Bitengah ada. Karena di sana susah dapatkan air sumur, air bersih. Kalau di sini nggak ada. Ada cuman di perkotaan aja. Kalau area kampung seperti ini tuh nggak ada. Jadi solusi yang saya ambil dengan suami saya, kita udah sepakat. Jadi akan dikorek lagi sumur tuh sedalam 4-5 meter pemirsa. Jadi kalau misalkan nanti udah 4 meter pun nggak jernih juga airnya, ya udah biarkan aja gitu. Untuk air masak kita mungkin kita pakai air galon aja ya. Untuk air basuh-basuh ya kayak gitulah. Bilik mandi harus setiap hari dicuci karena air kita kan berkarat. Kalau bilik mandi nggak dicuci takutnya nanti bilik mandi kita semua kuning-kuning karat-karat, betul tak? So nggak usah berlama-lama, yuk kita masak yuk. Oke, ini minyak kita udah panas. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang udah kita kisar tadi pemirsa ya. Ini tadi tuh ada bawang merah, bawang putih, sedikit jahe, cabai rawit, dan juga cabai merah besar. Ini macam biasa lah, kita masak sampai betul-betul pecah minyak, betul tak? Oke pemirsa, sekarang saya mau masukkan garamnya pemirsa ya. Ini nanti saya tambahkan air, jadi garamnya agak banyak lah saya buat ini. Oke, sekarang saya masukkan 1 batang serai yang udah kita ketuk. Udah gitu ada 4 gitulah asam kantan yang udah kita ketuk juga pemirsa ya. Saya nggak pakai tomat di sini, jadi saya letak asam. Kalau misalkan nanti cukup sampai esok pagi kan. Kalau pakai tomat takutnya sampai esok pagi tuh dia udah basi pemirsa. Oke ya, ini udah pecah minyak. Sekarang kita masukkan air. Nah ini saya masukkan airnya 2,5 cangkir saya itu ya pemirsa. Oke, ini udah mendidih pemirsa. Sekarang kita masukkan 4 butir telurnya. Tapi saya masukkan satu-satu ya. Kita pecahkan dulu di bekas lain. Lepas itu baru kita masukkan ke kuali kita. Ya kalian mungkin tahu lah ya kan, nanti kalau kita pecahkan telurnya langsung di atas kuali ini, tutup nanti telurnya busuk. Gara-gara telur busuk sebiji rusak lauk sebelanga katanya, betul tak? Jadi satu-satu lah begini bikin pemirsa. Biasa kalau orang masak ini kan dia ada potong-potong cabai, potong-potong daun bawang biar nampak cantik ya kan. Kalau ada letak lagi irisan daun bawang Holland gitu kan. Tapi ini saya buat macam itu saja pemirsa. Ini pun enak kali kata Singgem tadi. Oke pemirsa, nah ini kayaknya kita punya sambal sarden telur pecahnya udah masak dong pemirsa. Ya, ini ada saya buat tuh kuning telurnya tuh dia masih macam mata sapi. Belum berapa
berapa masak. Begitu dia pun lebih sedap pemirsa ya. Kayaknya nggak cukup deh sampai esok pagi nih, karena sedikit juga ini hasilnya pemirsa. Saya letak airnya pun nggak terlalu banyak. Ini kita tuang aja pemirsa. Boleh cepat, ngapain lama-lama, betul tak? Tuh, dah siap. Oke, next kita mulai masak ikan, masak asamnya pemirsa. Ini saya masukkan airnya 2 cawan. Terus saya masukkan 1 batang serai dan juga 5 biji asam kantan yang udah kita tumbuk. Terus ini bahan-bahannya tuh ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit hidup, lada, kemiri dan juga cekur. Semuanya saya blender ya pemirsa. Kalau masak asam nih taruh lada sedikit, memang sedap. Terus saya masukkan juga garamnya. Saya mau ambil daun kemangi tadi keluar, tapi hujan pemirsa, jadi nggak bisa saya ambil daun kemangi ini juga karena hujannya udah deras banget. Takut suaranya itu nggak berapa selesai, jadi saya hilangkan suara asal, saya record suara saya lah. Ini tadi kebetulan ini bukan telur ikan lah pemirsa, ini lemak ikan. Tahu kalian, pas saya ngedit video ini tuh saya bila-bila pun tak mau lagi makan lemak ikan. Pening kepala saya. Kemarin kan ikannya ini 1 ekor 3,5 kilo. Jadi di dalam perutnya itu semuanya lemak, nggak ada telurnya pun. Nggak mau lagi saya makan lemak ikan lah. Pening kepala saya, bawahnya sakit. Oke pemirsa ya, ini saya masak sampai kering ya, karena ini sebenarnya telur ikannya tuh masih ais, masih beku gitu. Jadi saya masak pakai api yang kecil biar dia tuh, biasa kan kalau kita masak beku gitu terus kita masak, kadang-kadang lama cairnya dia, betul tak? Makanya saya masak agak lama ini pemirsa pakai api yang kecil biar ais di dalamnya itu ais masak nanti semua pemirsa. Panjang kali cerita gini pemirsa. Oke pemirsa, ini di kesempatan itu saya ceritakan kalau di kampung kami itu nggak ada air gomen ya. Jadi kalau misalkan kita mau dapat air bersih itu kita buat sumur sendiri gitu. Ada jual air gomen yang kira per liter kayak di Kampung Bik Tengah, tapi itu tuh dia macam mana ya, hanya ada di kota-kota aja, di bandar. Jadi kita yang di kampung nih kalau mau dapat air bersih ya kita buat sumur atau sumur bor. Nah kebetulan area kita ini tak boleh, jadi saya dengan suami saya itu udah ambil kesepakatan kita akan korek secara manual. Kita upah orang untuk korek sedalam 4-5 meter lah. Nanti kalau misalnya udah korek sedalam 4 meter lagi pun still keruh juga, ya udah kita akan try tanya penapis air pemirsa ya. Kalau itu pun susah nanti udahlah beli aja galon untuk air minum, air masak pakai galon, untuk basuh-basuh apa semua pakai aja air sumur itu. Apa mau buat, betul tak pemirsa? Jadi ya begitulah dia kesudahannya tentang air kita ya, karena memang nggak bisa di bor air rumah kita ini. Oh, Ikan mah itu. bersorak kakek nak basentabi lah.